Oke, sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya akan melakukan perawatan dari beberapa bahan dan juga akan melakukan proses dari beberapa bahan yang saya miliki yang 3 bulan sudah terlantar karena saya hanya taruh saja dalam jumlah yang banyak. Saya gabung, kemudian tempatnya pun kurang sinar matahari, jadi saya sangat artinya sangat memikirkan dari pohon-pohon ini karena ada proses dari pembuatan rumah bonsai atau proses untuk membuat tempat dari bonsai yang saya miliki yang jumlahnya lumayan banyak, dan saya membuat tempat di atap rumah ya. Saya memanfaatkan dari atap, kemudian saya melakukan coran dan bisa menampung pohon saya yang jumlahnya banyak sekali. Walaupun yang besar-besar saya masih taruh di bawah, hanya yang ukuran medium dan small yang saya taruh di atas saja. Nah, kali ini kita akan cek satu persatu ya. Kita akan melakukan perawatan semuanya karena 3 bulan mungkin saya tidak melakukan perawatan karena saya juga sibuk membuat tempat dari bonsai ini, dan saya hanya melakukan penyiraman saja, dan kali ini saya akan melakukan perawatannya. Jadi yang kita mulai dari yang pertama, bahan dari Santigi yang kemarin saya dapat di tempat di Nataloka Bonsai. Ini bonsai bergaya bunjin dengan ada karangnya. Teman-teman bisa lihat pohonnya. Jadi yang saya lakukan adalah kalau bahan ini kita akan melakukan pembuangan tunas yang tidak diperlukan. Tunas-tunas yang tumbuh kita buang saja, yang tidak kita akan gunakan. Kemudian saya juga mencabuti gulma atau rumput, dan kemudian saya akan memberikan dia pupuk. Jadi tempat yang kemarin sangat lembab, sangat basah, jadi pohon ini banyak akar yang busuk. Mudah-mudahan di tempat yang baru tumbuh dengan subur ya. Kita pupuk. Cara memupuknya, kita taburkan pupuk kotoran kambing yang sudah diolah atau sudah menjadi serbuk. Jadi cuaca di atas sangat panas sekali, jadi sangat tepat sekali jika memelihara bonsai di atas ya. Ini pupuk kotoran kambing yang sudah dihaluskan. Kita isi sedikit saja di bagian pinggir-pinggirnya saja. Kemudian kita tutup lagi dengan pasir malang atau media awal ya. Untuk pergantian media belum untuk pohon ini karena masih subur. Kita hanya memberi dia pupuk supaya lebih subur lagi. Kita tambahkan pasir malang. Di bagian atas. Jadi pasir malang kalau kita taruh di bagian atas akan mengurangi pertumbuhan dari rumput atau gulma. Nah, selesai. Bahan yang pertama hanya melakukan pemotongan tunas, dan untuk pembentukan yang lain masih belum. Saya hanya akan merawat pohon ini biar subur dulu. Kita ambil bahan berikutnya. Kemudian kita ambil bahan berikutnya. Nah, ini bahan dari akar ya. Ini bahan dari akar waru, kemudian okulasi dengan waru India. Jadi ini kita akan kasih pupuk juga. Jadi caranya kita bongkar bagian pinggir. Kemudian kita masukkan pupuknya.
Dan sahabat bonsai juga bisa melakukan penyiraman atau mencairkan dari pupuk ini atau kotoran kambing, kemudian kita melakukan penyiraman juga bisa, itu lebih efektif. Namun yang saya lakukan adalah memberi pupuk dengan cara menaruhnya di media di bagian samping saja. Untuk pohon ini tidak melakukan pemotongan atau pemangkasan. Ini sudah saya desain seperti ini, bonsai bergaya expose root. Nah, ini kita taruh lagi, kita ambil bahan berikutnya. Kemudian bahan berikutnya, nah yang ini adalah dari waru Taiwan ya. Kali ini kita juga akan melakukan pembongkaran media, kemudian kita tambahkan dengan pupuk. Ini sudah programan lama saya, dan saya dapat di tempat temannya, tepatnya Pak Tut di Aryan Bonsai. Namun sudah setahun lalu ya, dari waru ini, waru Taiwan ori dengan program pecah. Jadi bagian pinggir kita ambil medianya, kita bawa ke dekat dengan bonggol, kemudian kita ambil pupuknya, kita taburkan di bagian pinggir saja. Kemudian kita tutup lagi dengan media awal. Jadi seperti itu. Jadi agar pupuknya tidak kelihatan ya, karena kalau pupuknya kelihatan, gulma akan tumbuh dengan banyak ya. Jadi kita harus sering-sering mencabuti rumput yang tumbuh. Jadi jika teman-teman tidak ingin mencabuti rumput yang banyak, jadi diusahakan pasir malang kita pakai untuk media bagian atas, pasir malang saja ya. Ini dia waru Taiwan ya. Kemudian ke bahan berikutnya. Nah, ini adalah bahan dari sancang dengan program gaya on the rock. Akarnya mencengkram di karang. Jadi sama. Nanti juga akan melakukan pemangkasannya. Jadi kita pupuk dulu. Kita ambil pupuknya lagi ya, sambil review koleksi saya, sambil kita melakukan perawatan. Kemudian kita tutup dengan pasir malang lagi, dan sebelahnya kita tarik. Cuaca di atas sangat panas ya, berbeda sekali dengan di bawah. Nanti kita akan lihat bagaimana perbedaan kalau kita menaruh bahan bonsai di atap ya, atau di atas. Apakah lebih subur dengan bagian di bawah. Nah, ini sudah ya. Ini bahan bonsai bergaya on the rock ya. Nah, jadi akarnya ini mencengkram di karang. Kali ini kita akan lakukan pemangkasan, pemilihan tunas mana yang kita pakai dan mana yang akan kita buang. Jadi saat masih kecil seperti ini,
saya sudah melakukan pemilihan. Dan ingat pakai salep kambium agar tidak busuk ya, mencegah pembusukan. Nah, kali ini saya akan lebih optimal lagi di dalam merawat bonsai, karena tempatnya sudah ada, tinggal kita harus konsisten dan juga telaten ya. Artinya tetap merawat pohon ini. Nah, kasihan dilepas.